Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo teman-teman semuanya, saudara-saudara, saya kali ini akan membahas satu persoalan, yaitu tentang penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini mesti akan terus dilakukan oleh setiap orang karena perkembangan zaman, karena kebutuhan zaman dan sebagainya. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita akan tertinggal. Namun pada dasarnya, setiap orang menyesuaikan diri itu memiliki alasan. Nah, alasan inilah yang menjadi penting. Apakah seseorang itu harus konfirmatif terhadap lingkungannya atau dia mengatakan tidak? Jika alasannya benar, maka dia harus menyesuaikan diri. Jika alasannya justru membunuh jati dirinya, membunuh kebenaran, membunuh kebaikan, membunuh banyak hal, atau justru dia menyesuaikan diri pada tempat yang salah, itu tidak benar, itu negatif. Maka pada hal-hal yang seperti ini kita harus katakan tidak. Nah, kita juga harus berani mengatakan tidak untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan-lingkungan yang tidak benar gitu kan, atau pandangan-pandangan yang tidak benar, atau sesuatu yang kemudian tidak benar gitu. Misalnya apa sesuatu yang tidak benar? Mengatakan hari ini kan banyak wacana mengatakan politik tidak boleh campur aduk dengan agama, sementara agama mengajarkan politik. Nah, ini kan wacana yang perlu didiskusikan. Apakah kita afirmasi dengan pendapat agama dan politik itu dipisah, atau justru berpolitik dengan dasar agama? Nah, ini kan penting. Ini siapa yang mendominasi gitu kan. Jangan kemudian kita menyesuaikan diri kepada hal-hal yang memisahkan agama dan politik. Akhirnya agama dan negara terpisah gitu kan. Itu kan jatuh kepada sekuler. Nah, penyesuaian diri ini ternyata kalau kita kaji lebih mendalam, ini banyak sekali dimensi-dimensinya gitu. Seperti hari ini ada penyesuaian antara agama dan budaya, atau budaya terhadap agama, penyesuaian gitu kan. Diri dalam arti bukan hanya manusia ya, tetapi segala sesuatu yang sifatnya dia bertukar tambah, itu artinya ada penyesuaian gitu. Seperti hari ini ada istilah Islam Nusantara atau istilah macam-macam gitu ya, penyesuaian diri. Sehingga banyak yang terlalu menyesuaikan gitu, akhirnya dia menusantarakan Islam gitu, bukan mengislamkan Nusantara. Nah, ini repot. Ini satu yang masih dalam pembahasan yang hangat di era ini, tapi saya tidak akan bahas itu. Saya akan membahas eh, cara menyesuaikan diri itu, dan kemudian kenapa atau alasan-alasan seseorang menyesuaikan diri. Paling tidak di sini saya akan menyampaikan 5 alasan seseorang menyesuaikan diri. Pertama yaitu survival, yaitu untuk bertahan hidup. Jadi setiap orang menyesuaikan diri itu untuk bertahan hidup. Saya kasih contoh misalnya, ketika saya di hutan gitu kan, maka saya harus menyesuaikan diri dengan kemungkinan-kemungkinan gitu. Menyesuaikan diri dengan hutan gitu. Tidak memaksakan diri untuk menjadi raja di hutan itu dan membuat budaya baru, tidak. Tapi demi untuk bertahan hidup, saya harus bisa misalnya tidur di atas pohon tanpa merusak pohon gitu. Karena kalau merusak pohon itu akan mengundang hewan-hewan liar yang lain untuk bereaksi dan sebagainya. Jadi demi untuk bertahan hidup, saya harus menurunkan ego sehingga tidak tidak merusak gitu. Tapi dalam hal ini survival ini juga sebenarnya menjebak manusia di era modern. Misalnya budaya koruptif di eh, pemimpin-pemimpin kita gitu ya, baik itu di pemerintahan atau di swasta gitu. Ketika ada orang baik masuk dalam satu institusi pemerintahan dan di dalamnya sudah menjamur budaya koruptif, jadi mau tidak mau seseorang itu pada akhirnya ketika dia mau survive atau mau cepat naik jabatan dan sebagainya, dia harus bertahan hidup dan tidak merusak lingkungan, mengikuti budaya koruptif, dan itu sebenarnya budaya yang sangat jelek gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita tidak boleh menggunakan alasan survival. Kalau kita menggunakan alasan survival, artinya untuk bertahan hidup, artinya kita tidak mengubah apa-apa, gitu kan. Nah, oke. Yang kedua, alasan seseorang menyesuaikan diri yaitu sense of belonging ya, kebutuhan ingin diterima, sense of belonging, yaitu kebutuhan ingin diterima.
Ini ada teorinya ini teori Abraham Maslow barangkali ya, yaitu keinginan untuk diterima setiap orang memiliki kerinduan untuk diterima oleh orang lain, itu sudah pasti. Misal saya sebagai orang yang Riau misalnya datang ke Jawa, mau nggak mau mempelajari ilmu bahasa Jawa, mempelajari budaya kejawaan dan sebagainya itu, agar diterima di dalam lingkungan. Karena kalau saya tetap bertahan dengan kebudayaan saya, artinya saya akan aneh sendiri dan cenderung tidak diterima. Demi supaya diterima, sense of belonging itu, kebutuhan untuk diterima itu, maka saya menyesuaikan diri. Nah itu, jadi ada motif lain. Nah yang ketiga, yaitu perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Ini berbeda lagi. Ini disebut teori ini disampaikan oleh Axel Honneth ya. Dalam bahasa Jerman Kampf von Anerkennung. Kampf Anerkennung, yaitu perjuangan untuk memperoleh pengakuan. Axel Honneth mengatakan bahwa sebenarnya segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini, baik itu di dalam dimensi ekonomi, politik, agama dan sebagainya itu, hanyalah eh, perjuangan untuk memperoleh pengakuan dari siapa ya? Dari orang lain, menunjukkan sebuah nilai dan sebagainya, supaya dihargai orang, supaya dinilai orang baik dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak ada motif lain gitu. Jadi motivasi manusia hidup itu adalah untuk orang lain. Nah ini alasan kenapa seseorang menyesuaikan diri. Misalnya memperjuangkan satu desa yang apa namanya, bukan desa tapi memperjuangkan masyarakat misalnya, atau buruh yang hari ini ada undang-undang apa namanya, undang-undang tentang UU Cipta Kerja misalnya. Ketika kita ingin memperjuangkan para buruh untuk membatalkan UU Cipta Kerja itu, artinya kita harus memperoleh simpati dulu terhadap buruh itu, kemudian baru memperjuangkan. Setelah menyesuaikan diri, mengambil simpati, lalu memperjuangkan, memperoleh pengakuan, begitu. Jadi motivasinya itu adalah untuk memperoleh pengakuan gitu ya. Yang ketiga, keempat ya, kata Martin Heidegger, kenapa seseorang itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu karena tidak berpikir. Wah, ini seru nih. Martin Heidegger mengatakan orang yang selalu mengatakan iya terhadap lingkungannya itu karena kognitif, karena dia tidak berpikir. Kalau dia berpikir sedikit saja, dia akan mengatakan tidak, untuk mengikut, untuk mengekor, untuk menyesuaikan diri. Apalagi karena menyesuaikan diri itu naif sekali. Kita menjadi selain diri kita untuk diakui oleh orang lain, untuk bertahan hidup bergantung terhadap orang lain, untuk kebutuhan ingin diterima agar merasa tidak diasingkan. Nah ini karena mereka tidak berpikir. Kalau mereka berpikir, mereka tidak perlu menyesuaikan diri, orang lain yang menyesuaikan diri terhadap kita. Itu Martin Heidegger. Jadi orang yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan kehidupan sosial, itu karena dia tidak berpikir. Nah yang terakhir saya sampaikan yaitu dari Hannah Arendt, tadi sempat saya singgung bahwa kenapa seseorang itu menyesuaikan diri. Sebenarnya ini kelanjutan dari apa yang disebut oleh Martin Heidegger. Karena seseorang itu tidak berpikir, kemudian dia menyesuaikan diri dengan lingkungan atau dengan kelompok yang lebih besar itu, kelompok yang memiliki pengaruh gitu ya. Hannah Arendt menyebutkan di era hari ini ada istilah banalitas, yaitu segala sesuatu yang disampaikan terus-menerus itu akan menjadi kebenaran. Kendati itu adalah kesalahan, tapi disampaikan terus-menerus itu akan menjadi kebenaran. Satu contoh misalnya pandangan tentang apa namanya, bahwa pemimpin-pemimpin DPR misalnya itu adalah orang-orang terhormat. Itu kan istilah-istilah itu, orang-orang terhormat. Kalau ada pidato pembukaan apa gitu, yang kami hormati para anggota DPR dan sebagainya. Padahal mereka itu adalah wakil rakyat.
Artinya yang terhormat itu seharusnya adalah rakyat, bukan anggota-anggota DPR itu. Kan begitu kan? Tapi karena ini terus-menerus disampaikan, sehingga kita menganggap anggota DPR itu adalah orang-orang yang terhormat. Padahal mereka adalah pengemis sebelum mereka dipilih. Mengemis untuk dipilih oleh rakyat. Bahkan berani bayar berapa untuk sogok dan sebagainya. Ada istilah serangan fajar dan sebagainya. Itu banalitas. Nah, orang-orang menyesuaikan diri ya karena kondisi yang seperti itu. Karena dia tidak berpikir dan disokong atau didukung oleh budaya banalitas itu yang nge-share budaya share itu, menge-share kebenaran, men-share kesalahan apa saja. Media tidak pernah salah, yang menjadi salah itu adalah ketika kesalahan di-share terus-menerus sementara kebenaran tidak masif gitu. Maka kesalahan akan menjadi kebenaran dalam pandangan umum. Nah, begitu kira-kira. Jadi kesalahan itu menyesuaikan diri sehingga menjadi kebenaran, dan kita menyesuaikan diri dengan pandangan umum atau pandangan publik itu. Nah, itu naif sekali. Nah, saudara-saudara, di kesimpulan atau di penghujung pertemuan ini saya akan sampaikan bahwa ternyata menyesuaikan diri itu eh, sebenarnya adalah suatu keadaan yang dinamis atau natural ya oleh manusia. Akan tetapi ada saatnya kita mengatakan tidak untuk menyesuaikan diri. Jika lingkungan yang kita hadapi adalah lingkungan yang tidak afirmatif terhadap kebenaran atau terhadap ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Misal saja itu adalah lingkungan koruptif di anggota DPR atau institusi pemerintah dan swasta misalnya. Kita harus berani katakan tidak. Katakan tidak untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Yang harus kita lakukan adalah melawan lingkungan itu gitu. Jadi saudara-saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.